Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube by Sarah. Kali ini aku akan ngelanjutin Snowdrop episode kedua. Tapi sebelumnya aku mau flashback dulu ke episode pertama. Di episode pertama, Yongro dan Suho pun bertemu. Kemudian ada intrik politik yang direncanakan oleh Eun Chang-soo dan Nam Tae-il. Kemudian juga ada kejar-kejaran antara Suho dan ANSP. Sampai pada akhirnya, Suho pun sampai di asrama. Yongro dalam kondisi berdarah-darah. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk channel ini ya. Snowdrop episode 2. Di awal cerita terlihat Profesor Hansop bersama Suho. Lalu ada ANSP yang sedang merencanakan agar mobil Suho tertabrak. Dalam pengejarannya, ANSP pun masuk ke asrama mahasiswi untuk mencari Suho. Direktur asrama pun menyuruh mahasiswi kembali ke kamarnya. Jang Hanna pun langsung menodongkan pistol kepadanya. Namun Lee Gang-moo melarangnya untuk bertindak gegabah. Kemudian ia pun meminta informasi kepada Byun Ok. Kemudian di kamar 207, teman-teman Yongro pun datang dan terkejut melihat ada Suho di sana. Mereka pun bertengkar untuk memilih menyelamatkan atau melaporkan Suho. Lalu Yongro pun berkata bahwa mereka mengenal Suho. Kemudian Suho sadar dan langsung ingin pergi dari kamar itu. Yongro dan teman-temannya pun melarang Suho pergi dan menyuruh Suho untuk bersembunyi di pemandian umum. Di ruangannya, direktur asrama mengingat kenangan buruknya yang berdiri di atas air terjun. Lalu kemudian Jang Hanna pun datang membawa surat penggeledahan. ANSP pun mulai menggeledah kamar 207. Namun mereka tidak menemukan apa-apa. Hanya ada Go Hye-rong yang sendirian di sana. Yongro bersama Sul-hee dan Jong-min ke pemandian umum untuk menjumpai Suho dan mengatakan bahwa ANSP akan menggeledah pemandian umum juga. Mereka menyuruh Suho untuk menutup mata. Lalu mereka pun langsung membuka baju. Tiba-tiba Jang Hanna datang sambil menodongkan pistol. Namun di sana pun Jang Hanna tidak dapat menemukan apa-apa. Di tempat lain ada Eun Chang-soo yang menerima telepon tentang kabar dari Profesor Han Isop. Lalu dia menyuruh ketuaan untuk menghentikan Lee Gang-moo dari operasi penangkapan mata-mata. Ketuaan pun menyampaikan pesan itu kepada Lee Gang-moo. Lee Gang-moo yang keras kepala tidak mendengarkan perintah tersebut. Dia pun menginterogasi mata-mata Korea Utara yang tertangkap. Mata-mata Korea Utara itu pun tetap memilih bungkam. Dan ia pun akhirnya bunuh diri dengan meminum cyanida. Yongro memohon kepada Hye-rong agar Suho bisa tinggal di lantai 4 sampai lukanya sembuh. Dan akhirnya mereka pun setuju menyembunyikan Suho di sana. Mereka dibantu oleh Pak Mandong untuk membuka pintu di lantai 4. Di sana, Yongro pun langsung mengobati luka Suho dan membalutnya dengan perban. Keesokan harinya, Yongro yang dibantu oleh Sul-hee mengambil sarapan berkali-kali. Setelah sarapan, Yongro pun mendatangi Suho. Yongro mengajarkan ketukan pintu yang menandakan itu adalah Yongro. Setelah itu pun Yongro mengajak Suho untuk sarapan. Di tempat lain ada Nam Tae-il bersama selingkuhannya yang ternyata adalah dokter pribadinya. Dari jendela, Suho melihat Yongro bersama kakaknya. Pada saat itu terlihat Yongro sangat bahagia. Pada malam harinya, Suho pun tersenyum melihat kalung yang diberikan oleh adiknya yang bernama Lim Soo-hee.
Dia berkata pada Yongro bahwa adiknya sangat berharga untuknya. Yongro sangat senang mendengarnya. Ia pun salah tingkah sampai-sampai ia menumpahkan air ke handuk Suho. Yongro bergegas untuk mencuci handuk tersebut. Airnya mengalir ke saluran air, dan airnya pun menetes sampai bocor ke perpustakaan, hingga mengenai Shin Kyung-ja. Shin Kyung-ja yang melihat itu pun langsung melaporkan hal tersebut kepada direktur asrama. Kemudian mereka mencoba mendatangi lantai 4 untuk melihat apa yang terjadi di sana. Mendengar suara langkah kaki dari luar, membuat Yongro pun ketakutan. Melihat itu, Suho pun langsung menggenggam tangan Yongro. Bersambung. Nah, gimana nih cerita snowdropnya tadi? Semakin bikin penasaran kan? Apakah Yongro dan Suho akan ketahuan? Nah, supaya nggak penasaran, terus ikuti ceritanya di channel aku ya. Thanks for watching. See you.